Pondok pesantren itu terletak di sebuah desa terpencil di lereng pegunungan yang jarang dilalui kendaraan. Dikenal sebagai Pondok Al-Hidayah, tempat itu telah berdiri selama puluhan tahun dan dipimpin oleh seorang kiai karismatik bernama Kiai Mursyid. Ia dikenal sebagai ahli ilmu agama yang sakti, dihormati tidak hanya oleh warga sekitar, tetapi juga oleh banyak orang dari luar daerah yang datang mengaji. Namun, ketenangan pondok itu hancur ketika mereka menerima kiriman santet dari luar. Sebuah kiriman jahat yang sangat dahsyat, jauh lebih kuat dari gangguan biasa yang pernah mereka hadapi. Segalanya dimulai pada suatu malam Jumat Legi. Hujan turun deras sejak sore dan petir menggelegar membelah langit. Para santri sudah masuk ke bilik masing-masing setelah sholat Isya dan mengaji bersama. Hanya beberapa orang yang masih berjaga di masjid dan dapur untuk membersihkan alat makan. Malam itu suasana pondok sangat dingin dan angin berembus kencang seperti membawa isyarat buruk. Tiba-tiba, seekor burung hantu besar menabrak kaca jendela masjid dan mati seketika. Tubuhnya mengeluarkan darah hitam pekat seperti oli, dan dari dalam paruhnya menjulur lidah ular kecil yang menggeliat sebelum mati juga. Para santri yang menyaksikan itu lari ketakutan dan segera memanggil Kiai Mursyid. Kiai Mursyid datang dengan langkah tenang sambil membawa tasbih dan kitab kuningnya. Ia menatap bangkai burung itu dengan sorot mata tajam, lalu membaca beberapa ayat dengan suara rendah namun tegas. Angin tiba-tiba berhenti berhembus dan hujan seperti berhenti di sekitar masjid. Udara berubah menjadi sangat berat, membuat para santri merasa sesak napas. Salah seorang santri bernama Nadzif tiba-tiba kejang-kejang. Matanya melotot dan mulutnya berteriak memaki dalam bahasa yang tidak mereka mengerti. Suaranya berubah menjadi berat dan serak seperti suara nenek tua. Tubuhnya mengangkat tanpa disentuh siapapun, mengambang di udara sebelum akhirnya jatuh dengan keras dan pingsan. Dari dalam bajunya keluar darah yang membentuk simbol aneh, seperti tulisan kuno di lantai masjid. Kiai Mursyid langsung mengerti, pondok mereka sedang diserang oleh kekuatan hitam yang sangat kuat. Ini bukan kiriman santet sembarangan. Malam itu, ia mengumpulkan semua santri di dalam masjid, dan memerintahkan mereka membaca Al-Mulk dan Al-Baqarah secara bergiliran tanpa henti. Beberapa santri mulai merasa tidak enak badan. Ada yang demam tinggi, ada yang mendengar suara-suara aneh di dalam kamar, dan ada pula yang tiba-tiba kerasukan lalu berbicara dengan suara laki-laki padahal yang kerasukan adalah santri perempuan. Semakin malam, gangguan semakin menjadi. Salah satu ustadz bernama Ustadz Fauzan mendapati bahwa air kolah wudhu berubah warna menjadi merah seperti darah. Ketika ia menciduk air dengan gayung, cairan itu mendidih seperti air panas dan mengeluarkan bau anyir yang sangat menusuk. Tiba-tiba gayung itu terbakar di tangannya dan membuat kulitnya melepuh. Sementara di asrama putra, para santri mendengar suara langkah kaki di atap padahal tidak ada siapapun di atas. Ketika salah satu santri naik untuk memeriksa, ia melihat sosok tinggi besar berambut panjang menjulur sampai tanah, berdiri memunggungi mereka dan mengeluarkan suara tangisan bayi. Sosok itu perlahan menoleh dan memperlihatkan wajah rusak seperti mayat membusuk. Matanya hitam dan mengeluarkan cairan seperti nanah. Santri itu pingsan di tempat dan baru sadar setelah azan subuh. Kiai Mursyid bersama beberapa ustadz senior memutuskan untuk menggelar wirid khusus 7 malam berturut-turut. Mereka membaca ayat-ayat ruqyah dan hizib yang hanya diketahui oleh ulama tertentu. Namun kekuatan santet itu semakin brutal. Setiap malam selalu ada korban. Kadang-kadang berupa santri kerasukan, kadang pingsan mendadak dan tidak bangun sampai berhari-hari. Beberapa santri bahkan mengalami mimpi yang sama. Mereka bertemu dengan sosok tinggi memakai sorban hitam yang mengajak mereka untuk keluar dari pondok. Dalam mimpi itu, mereka selalu dibawa ke sebuah sungai gelap penuh tengkorak dan di tengahnya ada perempuan tua duduk di atas rakit, tertawa sambil menggigit jari-jari tangannya sendiri hingga putus. Pada malam keempat, salah seorang santri senior bernama Yusuf hilang. Ia terakhir terlihat sedang mengambil air wudhu di sumur belakang. Setelah dicari berjam-jam, akhirnya mereka menemukannya pagi harinya di kebun bambu dengan keadaan mata terbuka lebar, mulut tersenyum aneh, dan tubuh penuh dengan luka sayatan. Anehnya tidak ada darah sama sekali, seakan lukanya dibuat tanpa merusak pembuluh darah. Kiai Mursyid menutup tubuh Yusuf dengan kain kafan dan melarang siapapun membuka matanya. Ia berkata bahwa Yusuf telah melihat sesuatu yang tidak boleh dilihat manusia hidup. Setelah kejadian itu, setiap malam terdengar suara Yusuf mengaji dari arah kebun, padahal jenazahnya sudah dikubur di pemakaman umum.
Kiai Mursid akhirnya menghubungi sahabat lamanya yang juga seorang ahli ruqyah tingkat tinggi, bernama Abah Raji dari daerah Cirebon. Abah Raji datang membawa segulung kain putih yang di dalamnya ada jimat berbentuk mata terbuat dari besi kuno. Ia mengatakan bahwa santet yang menyerang pondok itu dikirim dari pesugihan Gunung Merapi, dan pengirimnya bukan manusia biasa, melainkan dukun yang sudah menjual seluruh keturunannya untuk menjadi alat iblis. Untuk menangkalnya, mereka harus melakukan pembacaan Hizib Bahr dan Hizib Nasyor selama 3 malam berturut-turut tanpa boleh ada yang tertidur sedikit pun. Malam pembacaan pertama berlangsung kacau. Banyak santri yang mendadak mimisan. Ada yang melihat bayangan hitam berkeliling masjid, bahkan listrik pada meskipun genset menyala. Salah seorang ustadz muda bernama Ustadz Hamdan tiba-tiba dirasuki dan berbicara dengan suara perempuan. Ia mengatakan bahwa pengirim santet ingin mengambil darah Kiai Mursid sebagai tumbal terakhir. Jika itu terjadi, maka seluruh pondok akan terbakar dalam api gaib dan tidak akan bisa ditemukan jejaknya. Kiai Mursid memperkuat penjagaan spiritual di seluruh pondok. Setiap sudut diltakan ayat-ayat, suicidan doa penjaga diri. Santri-santri yang kuat secara spiritual ditempatkan di titik-titik tertentu untuk membaca ayat kursi tanpa henti. Pada malam ketiga, gangguan mencapai puncaknya. Tanah di halaman masjid terbuka sendiri, dan muncul tangan-tangan hitam berusaha meraih orang-orang yang lewat. Air sumur memuncrat keluar seperti ada sesuatu yang ingin naik dari dalam. Asrama santri perempuan terbakar secara misterius namun tidak ada api yang terlihat. Hanya panas luar biasa dan suara jeritan dari dinding. Ketika tengah malam, suara genderang terdengar dari arah luar pondok. Suaranya seperti tabuhan perang kuno, diikuti dengan munculnya asap hitam dari atas bukit. Dari dalam asap itu muncul ratusan sosok berwujud menyeramkan. Mulai dari anak kecil tanpa wajah, perempuan berkepala kambing, sampai lelaki raksasa yang membawa tandu berisi darah. Mereka berjalan menuju pondok. Namun sebelum sampai, Abah Raji menancapkan jimat matanya di tengah halaman dan membaca hizib terakhir yang membuat tanah berguncang. Suara petir menyambar dan semua makhluk itu terbakar oleh cahaya putih menyilaukan dari langit. Pagi harinya, semua kembali tenang. Para santri yang sebelumnya sakit mulai pulih, suara-suara aneh menghilang, dan aura gelap yang menyelimuti pondok seperti tersapu bersih. Kiai Mursid mengatakan bahwa ini adalah ujian besar, dan bahwa santet itu dikirim oleh seseorang yang dendam, karena dahulu pernah ditolak masuk ke pondok dan memilih jalan hitam. Namun meski santet itu telah berhasil dipatahkan, Kiai Mursid meyakini bahwa pondok mereka akan terus menjadi target karena cahaya kebenaran selalu menjadi musuh kegelapan. Ia memperingatkan bahwa ke depan serangan akan lebih licik dan lebih tersembunyi, bukan dalam wujud santet, tapi melalui hati dan pikiran para santri itu sendiri. 2 minggu setelah kejadian mengerikan itu, suasana pondok tampak kembali normal meskipun sebenarnya tidak benar-benar tenang. Banyak santri masih merasa was-was terutama saat malam tiba. Beberapa dari mereka masih mengalami mimpi buruk, terutama yang pernah kerasukan atau menyaksikan langsung gangguan makhluk halus. Kiai Mursid tetap menekankan pentingnya menjaga wudhu dan zikir dalam setiap aktivitas harian. Namun ternyata, ketenangan itu hanya ilusi tipis karena malam-malam yang akan datang menyimpan bahaya yang jauh lebih tersembunyi. Pada suatu malam Kamis, seorang santri baru bernama Hilmi mendadak menghilang. Ia terakhir terlihat di kamar mandi belakang sekitar pukul 10 malam. Teman-temannya mengira ia hanya keluar buang air kecil. Tetapi hingga tengah malam ia tak kunjung kembali. Pencarian dilakukan ke seluruh sudut pondok namun hasilnya nihil. Anehnya, di lantai kamar mandi ditemukan tapak kaki kecil berwarna hitam yang berjejer menuju sumur tua yang selama ini sudah tidak dipakai. Sumur itu memang sudah ditutup karena airnya kering dan dikelilingi semak berduri. Ketika penutupnya dibuka, bau busuk menyengat keluar dan dari dalam sumur terdengar suara rintihan halus seperti bayi menangis. Keesokan paginya seorang ustadz muda bernama Ustadz Rifai bermimpi aneh. Dalam mimpinya ia melihat Hilmi berdiri di dalam ruang kelas yang gelap dengan mata hitam polos tanpa bola mata. Hilmi memanggilnya pelan dan menunjuk ke arah papan tulis. Saat Ustadz Rifai menoleh, papan tulis itu penuh dengan tulisan Arab gundul berwarna merah menyala. Ia terbangun dengan dada sesak dan darah mengalir dari telinganya. Ia segera menemui Kiai Mursid dan menceritakan mimpi itu. Sang Kiai memerintahkan semua santri untuk berkumpul di aula utama, dan malam itu juga mereka melakukan salat hajat berjamaah. Ketika doa dibacakan dan suasana hening menyelimuti ruangan,
Lampu tiba-tiba padam dan dari dalam kegelapan terdengar suara langkah kaki di atap aula. Suaranya berat dan menyeret seperti ada beban besar di punggungnya. Salah satu santri perempuan berteriak melihat bayangan besar dengan tangan menjulur menyentuh jendela dari luar. Jendela itu retak membentuk pola aneh seperti wajah tersenyum dengan mata melotot. Beberapa santri histeris dan mulai membaca ayat kursi keras-keras. Tiba-tiba langit-langit aula retak, dan dari sana jatuh seekor ular besar berwarna putih pucat yang langsung membelit salah satu tiang utama. Kiai Mursyid maju ke depan membawa kendi kecil berisi air zam-zam yang sebelumnya telah didoakan. Ia menyiramkan air itu ke tubuh ular yang langsung berteriak, seperti manusia kesakitan, dan lenyap menjadi asap putih. Tapi kejadian itu meninggalkan bekas karena sejak saat itu, aula utama selalu terasa lebih dingin, dan kadang terdengar suara pintu dibuka sendiri tengah malam meskipun tidak ada siapapun yang lewat. Malam-malam berikutnya pondok kembali diganggu dengan cara yang lebih halus. Santri-santri mulai bermimpi tentang orang tua mereka meninggal, lalu terbangun dengan bekas cakar di punggung. Salah satu pengurus dapur menemukan darah menetes dari plafon dan ketika diperiksa, ternyata darah itu berasal dari tulang kambing yang tergantung sendiri di langit-langit. Padahal tidak pernah ada yang meletakkannya di sana. Salah satu santri yang pendiam tiba-tiba mengaku telah berbicara dengan seseorang setiap malam di belakang masjid. Seseorang yang ia sebut sebagai perempuan tua berbaju pengantin dan membawa payung hitam. Ketika ditanya lebih lanjut, santri itu berkata bahwa perempuan itu mengajaknya pindah ke tempat yang katanya lebih damai dan tidak penuh dengan bacaan Al-Quran. Ia berkata tempat itu tenang dan tidak ada suara azan. Saat Kiai Mursyid mendengar cerita ini, wajahnya langsung pucat. Ia menyadari bahwa serangan baru ini lebih halus dan menargetkan jiwa, bukan tubuh. Serangan ini mencoba merusak keyakinan dan keimanan para santri melalui mimpi dan bisikan. Untuk menangkalnya, pondok mulai memperketat ibadah malam. Santri diminta tidur lebih awal dan bangun di sepertiga malam untuk salat tahajud dan membaca zikir. Namun gangguan tidak berhenti. Salah satu kitab tua milik Kiai Mursyid terbakar sendiri di dalam rak. Ketika api padam, di lantai tertulis kalimat ancaman dalam bahasa Arab yang tidak biasa digunakan umat Islam. Kalimat itu berarti, kalian tidak akan bisa menjaga cahaya ini selamanya. Puncaknya terjadi saat malam menjelang Maulid Nabi. Pondok bersiap mengadakan acara besar dan mengundang ulama dari berbagai daerah. Namun sehari sebelum acara dimulai, sebuah peti kayu tua ditemukan di halaman belakang pondok. Tidak ada yang tahu siapa yang menaruhnya. Peti itu dikunci rapat dan dilumuri darah kambing. Setelah didoakan dan dibuka perlahan, di dalamnya ditemukan kepala boneka wayang yang matanya ditusuk paku besi, rambut manusia, dan kertas kuno bertuliskan nama-nama santri tertentu. Di antara nama-nama itu ada nama Yusuf yang sudah meninggal, dan Hilmi yang masih belum ditemukan. Kiai Mursyid langsung memerintahkan agar peti itu dibakar sebelum matahari tenggelam. Saat api menyala dan mulai melahap isi peti, suara jeritan panjang menggema dari arah sumur belakang, dan dari dalam kobaran api muncul bayangan manusia merangkak keluar. Bayangan itu meronta dan terbakar perlahan sambil menangis menyebut satu nama berulang-ulang, nama yang tidak dikenal oleh siapapun di pondok. Namun suara tangisan itu sangat nyata dan membuat semua santri menangis tanpa alasan jelas. Setelah malam itu, Kiai Mursyid memutuskan untuk menutup sementara pintu penerimaan santri baru, dan hanya fokus pada pembersihan batin dan fisik pondok. Ia berkata bahwa pondok bukan lagi hanya tempat belajar, tapi telah menjadi medan perang antara cahaya dan kegelapan. Sejak itu, setiap kali azan berkumandang, angin berhembus lebih lembut dan daun-daun pohon di halaman pondok seperti ikut bertasbih. Namun di balik kedamaian itu, para santri tahu bahwa perang belum berakhir, hanya sedang menunggu putaran waktu berikutnya di mana malam kembali membawa wajah-wajah yang telah mereka usir namun belum benar-benar pergi selamanya.